Dia seperti Tuhan, kau rangkai air mata jadi permata. Di permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kepahitan, kesukaran kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Kau rangkai air mata jadi permata. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Agar mereka dapat menerima kenyataan ini dengan penuh iman. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Seorang hamba Tuhan harus ramah terhadap semua orang. Saudara terkasih, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan, yang berseru bersama dengan mereka kepada Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa ada di dalam aku
dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberi Tuhan. Pada kesempatan ini, dalam misa untuk Mama Dorothea ini, saya tidak berbicara tentang dunia akhirat atau hidup sesudah mati. Tetapi saya berbicara tentang bagaimana cinta Yesus kepada para pengikutnya, rasul-rasul, dan kita semua yang percaya, yaitu menyangkut doanya yang ditulis oleh Yohanes Penginjil dalam ayat yang saya bacakan ini. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yaitu mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku. Doa ini menurut Yohanes diucapkan pada perjamuan terakhir. Yesus tahu bahwa itulah saat yang terakhir bagi dia untuk makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Sebab sesudah itu ia menyerahkan diri, ditangkap, dibelenggu, dianiaya, lalu dihukum mati. Dan sesudah ia mendapatkan keadaan seperti itu, ia tidak bertemu lagi dengan murid-muridnya, kecuali sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Yesus kita tahu datang dari Allah. Ia sudah melihat kemuliaan Allah, kemuliaan yang tiada taranya, yang dia tunjukkan kepada 3 murid ketika berada di Gunung Tabor. Ditunjukkan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Kalau kita ingat cerita itu, saat itu Yesus berada dalam kemuliaan dan memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Dan saat bahagia bukan karena berada di gunung, tapi bahagia karena memandang Yesus dalam kemuliaan. Kemuliaan seperti yang ada di surga. Pakaian berkilau-kilauan. Dan bahagia ketika Allah mengatakan kepada mereka, inilah sama-sama dengan dia dalam kerajaannya yang kekal. Itulah kerinduan Yesus, dan kerinduan itu sampai dengan hari ini, bahkan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, ini kerinduan Tuhan untuk kita semua. Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan apa yang dirindukan oleh Yesus? Sebab untuk masuk surga tidak otomatis. Kalau sudah percaya, kalau sudah dibaptis, kalau sudah percaya kepada Yesus, kalau sudah Ekaristi, tidak otomatis. Karena apa? Karena kita ini hidup dalam dunia yang penuh dengan godaan. Hidup mengatakan kepada saya, dia seorang pekerja keras, yang di dalam kehidupannya dengan segala kerendahan hati, dengan segala kesungguhan, berusaha untuk bekerja dan bekerja. Bekerja untuk apa? Supaya bisa menghidupkan keluarga. Tak pernah berhenti bekerja. Sebagai seorang ibu dalam keluarga, sudah bangun pagi-pagi untuk mengurus segala sesuatu bagi bapak dan bagi anak-anak. Dan pekerjaan yang dihasilkannya itu telah menghidupkan sekian banyak anak.
sekian banyak cucu, dan sekian banyak orang lain dalam hidupnya sehari-hari. Dia tidak ingin meminta dari orang lain, tapi dia ingin bekerja supaya pekerjaan itu bisa diberikan kepada orang lain. Karena itu, ia rajin bekerja setiap hari, siang maupun malam. Sampai usia 81 tahun ini, ia tetap mau bekerja. Hanya ketika matanya sudah tidak bisa melihat, dia tidak bisa buat apa-apa lagi. Namun keinginannya untuk bekerja dan bekerja selalu dia ungkapkan dalam percakapannya dengan suami, percakapannya dengan anak-anak. Bekerja adalah satu rahmat, bekerja adalah satu berkat, bekerja bukan satu kutukan yang dianggap oleh orang-orang dewasa ini. Bekerja itu terlalu pahit, bekerja itu nanti tidak mendapatkan apa-apa. Lebih baik bekerja cepat, supaya cepat mendapatkan uang dengan berjudi, supaya cepat mendapatkan uang dengan mengambil jalan pintas untuk melakukan segala sesuatu. Padahal kerja itu adalah rahmat. Kerja itu adalah berkat bagi kita semua. Yang kedua, Mama Dorothea adalah seorang yang berpendirian teguh. Dan berpendirian teguh ini bukan hanya dalam mendidik anak-anaknya, tetapi berpendirian teguh dalam menghayati imannya. Yaitu, ia tekun berdoa. Ia rajin ikut misa, apalagi dekat dengan gereja. Dan teristimewa doa rosario. Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih, akibat dari apa yang dia hayati dalam kehidupan imannya ini, Mama Dorothea mati dalam keadaan selamat. Mengapa saya katakan demikian? Sebelum kematiannya, anak-anak dan cucu sudah hadir bersama-sama dengan dia menjaganya. Dia juga mendapatkan perminyakan kudus. Dia juga dirayakan oleh misa, dalam misa oleh anaknya. Sehingga sakramen sebelum dia berpulang ini diterima secara lengkap. Dan dalam keyakinan gereja Katolik, bila kita meninggal dunia pada hari Sabtu, itu hari kebangkitan. Dan besoknya sudah bersama-sama dalam kemuliaan Tuhan, karena ada kebangkitan. Semua ini didapatkan oleh Mama Dorothea karena apa? Karena hidup dari devosi doa rosario. Dan doa rosario pada zaman ini, Bapak, Ibu, saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, sudah tergerus oleh zaman. Orang tidak suka lagi berdoa. Atau kalau mau berdoa rosario cukup satu peristiwa, cukup dua peristiwa, sebanyak-banyaknya 3 peristiwa, 5 nekado baik. Ayah pak boto beheng baik. Padahal Bunda Perawan Maria dalam penampakan di Fatima, dalam penampakan di Lourdes, dalam penampakan di mana-mana di seluruh dunia selalu berpesan, selalu berpesan, anak-anakku, ketika kamu hidup dalam dunia ini, kamu akan ditantang oleh berbagai macam godaan, oleh berbagai macam pencobaan, oleh berbagai macam kesulitan hidup. Dan kalau kamu bertekun dalam doa rosario, kamu akan diselamatkan. Kamu akan diselamatkan. Ini pesan yang terus-menerus. Bahkan sekarang ini, ketika virus corona ini sudah datang, sudah sejak 2010, dia berpesan, Bunda Maria berpesan kepada seseorang yang mendapat karunia yang khusus, Maria de Luz, yang mengatakan apa?
Berdoalah untuk Cina, sebab dari Cina akan datang suatu penyakit yang melanda seluruh dunia dan akan menimbulkan penderitaan yang begitu besar bagi manusia di seluruh dunia. 2010 dia omong, 2011 dia omong, sampai 2019 dia masih omong. Dan untuk menghadang hal ini, kamu harus berdoa rosario, kamu harus bertobat, dan kamu harus menjalankan hidup dengan baik. Kalau tidak, penyakit itu akan menyebar ke seluruh dunia. 2019 sudah muncul di Wuhan di Cina. 2010, 2020 masuk Indonesia. Dan sampai saat ini, apa yang terjadi? Kita semua ini ya, dalam keadaan seperti ini. Mulut ditutup. Botol dobel tombo. Botol dobel tombo daat. Botol dobel tombo ngasang tak. Diam banyak. Mereka dobel curut. Merenung ke dalam. Tutup mulut. Kita harus bersih, kita punya tangan. Ayah apa? Itehong emelompong. Temanggiru cala. Lime kotor. Lime poli cau rongko. Lime poli cau cepa. Lime poli cau apa-apa. Lompong kau. Akhirnya cuci tangan. Cuma aku mau amor Yesus. Lani lehia politeng ite bekia gudara derun onentak memisang ruh. Ande lahko dia dia. Neka hemong ngaji latang ke ami musimai. Seben kole latang ke bapak. Anak-anak ite. Seben kole romo en. Kurdia nganceng kerja lele mose pelinoho. Teba kereba dia latang kesanggen tampai. Lako tite bapahanan kuan musimaya. Ngaji tite kulit dia sehat bagi aku bakal. Mereka bayar susah dong. Kulit eme saya rasa cemol bapangan dia cuma lagu ite koi. Paling baru dah mulai lagu. Ande oleh kesempatan hong memang salah nami, salah de gereja, salah de mama pastor, kata layan lite selama mosi di tahun lino ho ceben kole celan ho ambil tegiampong na magite na kamanga nas agu ami ay teho atande ko kedatang ampong tegiampong lami ratang kesalahan lami situ kudi telah ko dia galera kulit ite nanti cuma tahu kole ngere oleh surga kayu ada. Darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti,
Dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Marilah mewartakan harapan iman kita. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Sambil mengenangkan, Kini sudah tiba saatnya kita akan berpisah dengan Mama Dorothea Nanur. Dengan hati yang tabah, kita memberikan penghormatan terakhir kepadanya karena kita berharap bahwa ia akan bangkit untuk kehidupan kekal bersama Yesus Kristus yang telah diimaninya selama masa hidupnya. Maka air suci ini akan direciki atas dia sebagai lambang pembaptisannya. Sama-sama kita berseru di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Hai para kudus dan para malaikat Allah, datanglah menyongsong saudara kami ini. Antarkanlah dia kepada Kristus. Di hadapan Allah yang Maha Tinggi, Semoga Kristus menyambutmu, sebab dialah yang memanggil engkau. Semoga para malaikat menjemput dan mengiringi engkau sampai ke pangkuan Abraham. di hadapan Allah yang Maha Tinggi, Tuhan, berikanlah dia istirahat yang kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. di hadapan Allah yang Maha Tinggi. Marilah berdoa. Allah, Bapa kami yang Maha Rahim, kepadamu kami serahkan saudara kami ini, Mama Dorothea Nanur, yang telah meninggal dalam Kristus. Berkatilah dan sucikanlah tubuh dan jiwa. Semoga bersama Kristus pula ia bangkit untuk kehidupan kekal. Kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan anugerah yang kau limpahkan kepadanya semasa hidupnya di dunia ini. Dengarkanlah permohonan kami, bukalah pintu surga baginya, dan tabahkanlah hati kami semua yang berkabung. Semoga kami dapat saling menguatkan dengan penghiburan iman kepada Kristus yang bangkit, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Martinus, mana Bapak Martinus? Menikah dengan Pak Martinus pada sekitar tahun 57. Jadi hidup. Tarik kain.
Tarik sekalian kainnya. Untuk sementara kita tidak boleh menangis dulu. Saya persilakan yang pertama ucapan terakhir dari Bapak Martinus sekaligus pemakuan peti. Saya persilakan kepada Bapak Martinus. Waktu kalau hantar haulan yang tempat kesehatan dari masalah kehidupan kami selama kita hidup berkeluarga. Dalam dengan mulut mengharap Tuhan. Dengan lupa kami berada di sana ini. Inilah adalah apapun itu setiap semuanya. Semua mereka berkasihan. Mintalah pada Tuhan supaya mereka berkasihan. Selamat malam. Selanjutnya mewakili anak Rona, saya persilakan Bapak Niko. Selanjutnya pemakuan peti yang berikutnya mewakili Boy, saya persilakan Bapak Agus. Mama, lagi ngadang gue itu sama anak istri yang Mama, ya dia kok jika doang dulu nah karena dia kasih tahu tuh pak anak Mama itu masih dia betul kasih sih Adi kira apa kata tadi kan itu ya sempurna ya dia rasa kita doang dulu ya kita selamat malam. Berikutnya mewakili keluarga besar Lando. Jadi dia mama berarti. Ayo suruh lalu kampung ini. Ayo atas nama Pangama lalu jadi ayo suruh isi pemuda nara. Nanti dah nama ibu kandidat kandidat itu kalau ini itu komunikasi atas nama keluarga besaran. Berikutnya mewakili keluarga besar Nara lengkap kepada Bapak P, kami persilakan. Indonesia dalam sari yang namanya Yesus Kristus Juru Selamat dunia sampai ketemu, jangan mencari yang lain. Berikutnya mewakili seluruh anak dari Mama Dosia kepada Bapak-nya.
Mama, selamat jalan dan selamat berbahagia di surga. Atas nama seluruh anak, saya Pak Bupatinya, berbahagialah bersama para kudus di surga. Berikut mewakili seluruh cucu kepada anak Yona, kami persilakan. Terima kasih kepada kita semua. Selanjutnya acara bakti manap buat kami dari Mama. Selanjutnya acara ritual adat, kami persilakan Bapak Bosko. Ite kuli alengaran oleh suami abanian kerito Retiang pede duras lorong kondo hai pede di sempo lai candu kainana oh pandai situ ceki oh ceki budaya darang isi dike caukaku mirurus lagi Neka madi itu lo, neka tekak lenan. Kapan kita mau kaki diberi. Oh man, lagi mau darang dikit dapat diberi. Dikit saya berpikir dapat itu. Saya mai itu buat apa lagi? Omeo itu mau apa dikira? Ya, saya undang keluarga untuk bisa angkat. Jamai bang. Dia laku nenek mama. Dia laku Jaga bapamu sih, Mai. Jaga bapamu. Dia yang punya kendaraan roda 2 untuk boleh bersama-sama menuju tempat pemakaman dari Mama Dorothea. Di depan roda 2.
Siapkan dulu Pak. Malu-malu lagi. Itu mahalan mau mancia. Oh. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum berpisah dengan Mama Dorothea Manur, mari kita mengucapkan selamat jalan kepadanya. Semoga doa dan salam yang kita ucapkan pada makam ini melambangkan cinta, meringankan duka, dan meneguhkan iman kita. Sebab kita yakin dan berharap akan berjumpa lagi dengan Mama Dorothea ini dalam keluarga abadi, yaitu bila Kristus datang sebagai pemenang atas maut untuk mengumpulkan semua sahabatnya dalam kerajaan Bapa di surga. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, kehidupan dan kematian kami berada dalam tangan-Mu. Engkau telah memanggil Mama kami, Mama Dorothea, dari kehidupan di dunia ini menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Dengan hati sedih kami berdiri di sini untuk membaringkan jenazahnya di dalam makam. Namun dengan penuh harapan kami menantikan kebangkitan, sebab Kristus telah bangkit sebagai yang pertama dari antara orang-orang mati. Maka kasihanilah dia ya Tuhan, kasihanilah dia dan terimalah dia dalam pelukan cinta-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pemberkatan makam. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sendiri berbaring dalam makam selama 3 hari. Dengan penuh iman kami mohon, berkatilah dan sucikanlah makam ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Agar hamba-Mu, Mama Dorothea, yang kami istirahatkan di sini, akhirnya bangkit bersama Engkau dan hidup mulia sepanjang segala masa. Amin.
Itu mainan tuh. Asin itu mainan. Do main tadi. Menan itu. Pelan-pelan. Tahan pelan. Lego pelan itu. Lego pelan. Mereka lego bas. Mereka mau lego. Om Jeff, belo. Geser. Ya, komando. Arah Belakang. Mereka dulu dong. Ya. Sudah. Asal tah itu. Sekuensa lo. Bayang itu. Berapa kali? Ya. Kita cekoen, lihat eta sana. Cekoen. Iya. Allah yang Maha Kuasa telah berkenan memanggil Mama Dorothea ke hadapan hadiratnya. Jenazahnya kita serahkan kembali kepada tanah. Tetapi kita berharap bahwa Kristus akan mengubah tubuh yang fana ini menjadi serupa dengan tubuhnya yang mulia. Dan semoga Tuhan menerima dia dalam damai dan membangkitkan dia dalam kehidupan abadi. Semoga untung hidup ilahi yang telah ditanamkan dalam diri Mama mekar bagaikan bunga yang harum semerbak mewangi. Manusia diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah. Semoga Kristus yang telah mengalahkan kebinasan dan maut kelak memulihkan Mama Dorothea dalam kebangkitan orang-orang mati. Engkau memasuki hidup abadi dengan membawa tanda kemenangan Kristus ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa. Marilah kita mendoakan Mama Dorothea pada Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Kristus telah berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah meninggal. Dan setiap orang yang hidup dan percaya akan hidup selama-lamanya." Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau menangisi kematian Lazarus. Semoga Engkau mengusap air mata duka kami. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Engkau telah menghidupkan kembali pemuda Dinain. Anugerahkanlah hidup kekal kepada Mama kami Dorothea Nanur. Kami mohon. Engkau menjanjikan Firdaus kepada penyamun yang bertobat. Terimalah Mama kami ini ke dalam kebahagiaan abadi di surga. Kami mohon. Mama kami ini telah menerima sakramen pembaptisan dan pengurapan orang sakit. Semoga ia tergabungkan dalam persekutuan para kudus di surga. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mama kami ini telah menikmati perjamuan tubuh dan darah-Mu. Perkenankanlah ia mengambil bagian dalam perjamuan surga. Kami mohon. Kami semua berduka atas kematian Mama kami ini. Hiburlah kami dengan harapan akan hidup yang kekal. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami satukan doa-doa kami dengan doa yang telah diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
Bunda kami, dampingilah mama kami dalam perjalanan menuju surga abadi. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakan kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pada Wajahmu yang suci, matamu nampak benih sejuk lembut. Kau pandang pada abdimu berdoa, oh Bunda, pembantu abadi. Engkau pangkuan anakmu, Yesus Putra Allah, sumber suka dan duka hatimu. Hanya Engkau sendirilah yang tahu pahit dan manisnya hidupku. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini upacara pemakaman Mama Dorothea selesai. Syukur kepada Allah Pujilah Yesus Kristus. sampai selama-lamanya. Amin. Kerja yang orang kerja tadi kita jangan ikut susun. Setengah bata. Sudah. Asa silin. Setengah kasih setengah. Karena mereka ini juga yang kerja tadi. Ya, Hak. Kalau lebih satu setengah. Oh, Pas. Asa. Terus kono. Pas. Pas. Ya, negara bu, permisi gitu. Iya. Bukan sana. Kasih batu. Ada berbatu kalau ada. Geser papan dua. Geser papan lihat bang. Batu sini. Dulu sudah. Batu sini. Lihat. Konsep. Masa sini? Jarang ayo kuman. Konsep. Sudah. Layak so. Ya. Mantap, Komandan. Mantap.